Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. BMW 318i M40 E30 yang baru selesai direstorasi. Untuk restorasi pengecatannya saya lakukan di wet gloss dan ini bener-bener lebih bagus dari barunya. Nah, video pengerjaan cat ini Anda bisa lihat di video sebelumnya atau klik link di atas. Tapi saya mau cerita sedikit. Ada satu hal yang diprotes oleh istri saya. Jadi istri saya tahu ini mobil mau direstorasi, itu nggak ada masalah, dia catnya, dia juga senang lihat catnya. Tapi satu yang bikin dia shock adalah karet mobil ini yang harganya sampai 28 juta rupiah. Nah, saya mau liatin ke Anda sebenarnya karet apa sih yang dipermasalahkan. Ini loh. Nah, ini ya. Karet-karet ini grass baru semua. Lihat ini, masih benar-benar kayak baru. Kemudian karet yang di sini. Nah, itu saya ganti semuanya nih sampai ke belakang juga. Tuh lihat. Ini karetnya benar-benar masih segar. Kemudian yang di sininya juga. Terus ada yang di sini juga. Wah. Benar-benar karetnya masih segar. Karetnya yang lama itu tuh udah pecah-pecah, bahkan udah sobek. Makanya kenapa ini saya ganti baru semua. Dan kenapa dia mahal? Well, karena ini import dari Jerman langsung. Jadi memang ini kan mobil umurnya udah 30 tahun. Udah 30 tahun dan spare partnya itu nggak sebanyak kalau misalnya mobil baru. Tapi BMW hebatnya itu masih menyediakan spare part mobil ini. Tapi memang tidak ready stock, jadi saya harus nunggu dan dipesankan dari Jerman. Nah ini kalau nggak COVID, kalau lagi nggak pandemi, ini pesan beginian tuh mungkin 2 minggu, 3 minggu datang. Tapi karena lagi kondisi pandemi, jadi ini lama sekali, 2 bulan, 3 bulan nih nunggu karetnya, antara 2 bulan sampai 3 bulan. Tapi hebatnya masih ada dan ini masih diproduksi secara baru. Jadi bukan new old stock, bukan stok lama yang belum dipakai. Tapi ini bener-bener karet yang baru dibeli. Sampai sini semua. Dan ini karet, apa fungsinya? Karet ini fungsinya untuk menjaga kekedapan dari kabin mobil atau dari bagasi. Karena begitu ditutup nih rapat semua. Artinya kalau rapat, air itu nggak masuk. Kemudian peredaman suara juga jadi istimewa. Ini peredaman suaranya luar biasa ini mobil sekarang karena karet-karetnya itu baru. Nah, tapi memang ada ininya. Ada kekurangannya kalau karet itu udah baru. Nah, ini nutupnya gini. Nah, itu nggak rapet. Padahal udah keras tuh tutupnya. Tuh, nggak rapet. Ini harus dibanting. Nah, itu bukti bahwa karetnya ini benar-benar rapet sekali. Dan benar-benar mobil itu jadi kedap. Pasti udah waterproof semua dan nggak ada serangga yang bisa masuk, nggak ada apapun dari luar yang bisa masuk karena ini semuanya rapat. Dan ini seneng banget ngelihat ini tuh jadi seger gitu karet-karetnya. Nah, tapi memang karet itu mahal karena dari Jerman kan. Jadi harganya itu sebenarnya totalnya tuh 31 juta rupiah. Cuman karena hubungan saya dengan BMW Indonesia dan dari Eurocar saya dikasih diskon 10%. Jadi total itu 28 juta rupiah. Tapi kayaknya istri saya nggak bisa terima itu. Bahkan sampai bikin Insta story tentang balada karet 28 juta rupiah itu. Tapi sekarang kita jalan. Saya mau tunjukin gimana enaknya mobil dengan karet yang seger dan baru itu. Sekalian saya memikirkan gimana caranya saya bisa nyogok istri saya supaya menerima karet 28 juta ini. Let's go. Mobil starternya juga Tokcer, mesinnya juga sehat. Interiornya ini juga udah dibantu direstorasi oleh Koedi, Vertu Konsep. Sekarang catnya mengkilap dan karet-karetnya. Nanti kita bisa dengerin mobil ini hening sekali pas di jalan. Dari dalam juga nggak ada bunyi-bunyian.
Jadi kalau di Jakarta itu selama PSBB kita naik mobil sendiri juga harus pakai masker. Kalau gini aja nih, ada kejadian gini aja, itu langsung ditangkap, langsung ditilang. Saya juga nggak ngerti apa esensinya pakai masker di mobil kalau sendiri gitu ya. Saya mau nularin siapa atau mau ketularan siapa, tapi ya peraturannya kayak gitu. Makanya sekarang di dalam mobil ya kalau nggak mau ketilang, ya udah pakai masker. Mau ngep-ngepan, mau ngos-ngosan ya pakai. Nggak peduli sendiri di dalam. Aduh, ini setirnya juga masih presisi karena rack setirnya juga udah diganti. Instrumen semua bekerja, nggak ada lampu peringatan nyala. Hening banget nih, kita mau ngelewatin motor. Nggak ada suaranya motornya. Ada mobil di sebelah, nggak kedengeran sama sekali suaranya. Aduh, seneng banget nyetir mobil yang umurnya udah 30 tahun dan rasanya itu masih seperti baru. Itu tidak ternilai rasanya. Nah, istri saya tuh tahu saya udah banyak melakukan restorasi ke mobil ini. Total dari saya beli mobil ini tuh tahun berapa ya? Tahun 2019 kalau nggak salah, buat BMW Challenge. Itu saya beli mobilnya itu 80 jutaan, 85 juta kalau nggak salah. Yang mana itu sebenarnya harganya udah tinggi tuh, karena yang punya sebelumnya tuh rapih mobilnya. Tapi emang nggak rapi-rapi banget. Ada beberapa yang saya kerjakan, misalnya rack steer, jadi kayak bunyi-bunyi di roda tuh saya benerin semua, saya ganti baru semua partsnya. Itu habis 9 juta. Baru waktu itu ikut challenge. Nah, total dengan cat dari wet gloss, dengan coating yang luar biasa dari wet gloss, dengan benerin kaki-kaki dan karet-karet ini semua, total saya itu habis, bentar saya hitung dulu, 167 juta rupiah buat pengerjaan mobil ini. Emang jumlah yang nggak masuk akal, jumlah yang lebih mahal bahkan dari harga mobilnya. Kalau saya jual juga ya mungkin kalaupun di atas 100 juta juga nggak banyak di atas 100 jutanya di mobil. Tapi kepuasannya itu yang beda ketika kita bisa menghidupkan lagi mobil ini, membuat mobil ini tampil keren, tampil percaya diri, dibawanya juga enak. Nah, tapi istri saya itu tidak terganggu dengan pengerjaan kaki-kaki, tidak terganggu dengan pengerjaan cat. Tapi dia sangat terganggu dengan karet 28 juta rupiah itu. Tapi ya, aduh, ini jadi tenang, jadi nggak berisik di jalan, jadi hening. Kalau hujan udah yakin pasti nggak bocor. Tapi ya, menurut kacamata seorang wanita memang yang tidak begitu bukan anak mobil lah gitu ya. Itu benar-benar terlalu mahal. Memang mahal sih, saya akuin itu mahal sekali gitu. Tapi tetap saya lebih rela beli karet 28 juta dibandingkan beli tas 28 juta. Karena saya cowok. Jadi ya udah terjadi kan. Nah, sekarang kan fasenya untuk minta maaf ke istri. Minta maafnya bukan minta maaf, minta maaf gitu, enggak, tapi kita harus kasih sesuatu lah yang menyenangkan istri. Biasanya kalau di kondisi kayak gini, saya biasanya ajak istri saya ke tempat makan favorit dia, atau tempat makan yang enak, fine dining. Tapi berhubung sekarang Jakarta lagi PSBB kan, tidak bisa kita makan di restoran. Makanya saya ajak keluarga saya, termasuk istri saya, itu malam ini kita bermalam di apartemen supaya suasananya beda. Dan saya mau masakin sesuatu yang spesial buat istri saya.
dan keluarga saya. Biasanya dia yang masak kan. Sekarang saya yang mau masak. Kami tuh suka steak, daging panggang, daging sapi. Dan sekarang saya mau beli dagingnya dulu. Let's go. Kita beli dagingnya tuh di daerah Bintaro, artinya Tangerang Selatan ya. Di Meat Market. Itu benar-benar favorit keluarga kita, Meat Market. Nanti kita pilih daging yang terbaik di sana. Oke, kita udah sampai. Meat Market. Cakepnya. Oke, kita beli daging untuk menetralisir si karet. Sore Pak Joshua. Nah, ini Pak Joshua teman saya juga yang megang di sini Meat Market di Bintaro ini. Wah, mau beli daging nih Pak Joshua. Bentar. Bawa mic satu lagi nggak, Ref? Oh ya udah. Pasang dulu. Biar jelas Pak Joshua, boleh pasang ini ya. Few moments later. Nah, oke, Pak Joshua udah pakai sound sekarang, jadi kita bisa ngobrol nggak usah terlalu dekat. Thank you, Om. Nah, Meat Market ini tempat favorit saya buat beli daging karena apa? Ini kualitasnya luar biasa. Ini semua daging sapi yang di sini itu wagyu. Tapi wagyunya ini wagyu yang diternakan di Indonesia ya Pak Joshua. Betul, ya? betul, Om. Indonesian wagyu, dan saya udah pernah diajak sama Pak Joshua ngerasain, waduh rasanya nggak kalah sama wagyu yang di luar dengan harga yang reasonable, dan kita mendukung industri lokal. Bahkan ini peternakannya juga miliknya Meat Market juga ya Pak Joshua? Perusahaan Pak, Java. Holdingnya? Jadi di perusahaan yang sama, farmingnya sama ya. Ininya? Betul. Iya, jadi benar-benar dagingnya itu bisa diawasin banget. Dan wah ini kalau dilihat ya, kelihatan dari marblingnya tuh, dari lemak-lemaknya, ini daging yang bakal empuk banget kalau dimakan. Nah, ini pasti istri saya sama keluarga saya suka nih. Dan daging favorit saya yang saya beli di sini biasanya adalah yang tenderloin. Tenderloin steak. Ini juga wagyu ya Pak? Ya, Pak Joshua? wagyu semua Om. Harganya reasonable, per setiap 100 gram itu Rp90.000. Saya minta 100 gram 3 potong Pak Joshua. Siap. Itu nah, kalau buat teman-teman yang belum begitu ngerti daging gitu ya, tenderloin itu adalah daging yang paling enak dan paling lembut dari sebuah sapi. Betul. Tapi katanya dikit banget Pak ya tenderloin di sapi itu? Iya. Karena satu sapi itu cuma satu loh. Dari satu sapi itu misalnya satu sapi berapa? 600 kilo. Ini paling cuman 2 kiloan Pak. Hah? Cuma dapat 2 kilogram dari 600 kilogram sapi? Betul Om. Iya. Jadi daging yang paling enak dari sapi itu tenderloin kalau buat saya. Dia tuh lemaknya tuh menyatu di dagingnya dan lembut gitu ya. Kalau misalnya yang lemaknya ada di pinggir tuh ada tenderloin, ada sirloin, ada rib eye. Nah itu tapi grade-nya nggak setinggi yang tenderloin ini. Tapi tenderloinnya itu cuma 2 kg dari 600 kg sapi. Betul. Nah terus ini tolong dibikinin 100 gram 3 potong Pak. Siap. 3 potong. Dan di sini tuh daging-daging yang disajikan di sini tuh sudah melalui proses aging. Proses aging tuh apa Pak? Tadi saya dikasih tahu. Setelah potong boning Pak dari sapi utuh, kita di hanging itu untuk ngurai darah semua. Jadi nggak langsung sapi dipotong itu langsung dijual tuh nggak? Nggak bisa. Oh harus ada proses didiamkan dulu. Ya betul. Tapi harus dingin artinya ya? Betul. Storage khusus Pak.
Nah, itu yang jadi proses itu membuat daging itu lebih bersih dan daging itu lebih tender ya, lebih Betul. lebih lunak. Nah, ini kalau buat yang teman yang sabu-sabu nih ada brisket slice juga di sini bisa, ini buat dibakar juga bisa. Wah. Cuman anggota keluarga saya kan sedikit, Pak. Jadi udah saya tenderloin aja. Boleh, boleh Om. Sama ini. Nah, ini masak steak ala saya ya. Saya tuh pasti pakai minyak zaitun, olive oil, terus abis itu jadi dagingnya itu nanti dipijet di olive oil, terus dikasih garam sama pepper, sama merica. Udah itu aja. Abis itu terus dibakar. Mustinya enak. Tapi saya sekarang mau nyoba satu bumbu lagi ini. Ini bumbu yang dipakai di meat market kalau mereka masakin daging tersebut. Nah, meat market ini dia memang bukan restoran, Pak ya? Bukan Om. Tapi bisa diminta tolong buat masakin. Bisa. Nah, minta tolong buat masakin itu bisa enak banget. Nah, itu prosesnya gimana? Jadi kalau customer itu datang, dia pesan daging, minta dimasakin tuh butuh berapa? Kita sih prefer H-1 Om. H-1. Ya. Karena itu nanti dimasakin tuh bisa dimasakin apa aja di sini? Mostly sih steak ya. Oke, steak. Bebas kan, beragam variasi ukuran, beragam tingkat Di kematangan. smoke juga kan bisa kan? Bisa. Nah, nanti kita lihat alat smoke-nya di luar. Tapi sekarang saya tertarik lihat yang itu tuh, Pak. Itu dry age tuh apa? Monggo. Jadi dry age ini didiamkan sampai bahkan berpuluh-puluh hari, 21 hari biasanya dari mulai sapi itu dipotong, dan ini ruangan yang suhunya hanya 1 sampai 2 derajat Celcius. Dan selama proses dry age ini, kelembapan di dalam juga itu dijaga nih 70% kelembabannya, artinya lebih kering dibandingkan kita di luar. Kenapa mesti di dry age, Pak? Supaya lebih tender Om. Lebih tender lagi. Biasanya kan otot-otot masih ada darahnya, sehingga kan itu yang mostly bikin alot ya. Ya. Nah, di sini dikeringkan semua, tapi kasarnya proses pembusukan tapi tidak busuk. Jadi tidak sampai busuk karena hanya 1 derajat Celcius. Betul. Ya? Rasanya juga jadi lebih Aroma beefnya lebih keluar. Oh, oke. Tapi ini juga dijual ya yang dry age. Jual. Dijual juga. Ada satu yang belum saya kasih tahu. Saya emang pesen yang tenderloin 100 gram 3 itu saya akan masak sendiri. Tapi kalau ada gagal, saya udah siapin backupnya. Kita lihat backupnya. Kita sambil nunggu dagingnya dipotong-potong, disiapin. Kita lihat backup plan-nya, Pak. Boleh? Nah, ini backup plan ini nggak akan saya keluarin dulu sampai nanti udah selesai steak yang saya masak. Haha, di dalam sini ada backup plan-nya. Ini bukannya gimana, Pak? Man. Jadi ini daging yang sudah di smoke. Di smoke tuh diasap. Asapnya tuh pakai asap dari batang kayu seperti ini, jadi bikin harumnya tuh enak. Ya, mau dibuka? Iya, bukan. Boleh. Wuhuhuhu. Ini dia daging brisket yang sudah di smoke 14 jam. 14 jam. Jadi nggak mungkin saya pesan sekarang langsung udah di smoke. Jadi ini udah dari kemarin saya pesan, udah disiapin sama Pak Joshua sama timnya Meat Market. Dan ini udah siap. Ini backup plan-nya. Tapi ternyata Pak Joshua nyiapin satu backup plan lagi, yaitu mana tomahawk-nya? Tomahawk. Tomahawk itu rib eye besar yang masih ada tulangnya. Nah, ini kalau customer minta dimasakin seperti ini bisa, Pak? Bisa. Biayanya berapa? Tergantung jenis dagingnya Om. Oh, tergantung jenis dagingnya. Ya. Nah, ini. Ini udah dimarinate? Sudah, ini kita proses sous vide namanya Om. Wah, ini berapa gram ini? Kurang lebih sekilo ya. 1 kilo. Nah, ini udah di sous vide, udah dibumbuin, tinggal dibakar di sini. Tingkat kematangannya medium, sesuai kesenangannya Om Fitra. Ini emang udah medium nih? Sudah.
Nah, terus dibakar lagi tapi? Hanya untuk supaya garing. Ini bisa luarnya. dibakar jadi medium well lagi nggak? Bisa. Bisa. Medium well aja deh, soalnya anak saya nggak begitu suka medium. Oh, siap. Ya, ini nanti dibakar di sini. Dan itu juga kita bawa sebagai backup. Siap. Kita proses, Om. Siap. It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. And I'm sorry I'm not perfect, but I knew that I wouldn't be. Ini saya minta dipotong, nggak usah terlalu besar. Dan di sini tuh nggak boleh sembarangan orang masuk, jadi kita juga harus pakai ini untuk tidak mengotori lantainya, karena higienis tuh penting sekali di steril, industri makanan seperti betul. ini. Oke, silakan. I'm sorry, my actions they haunt me and I'll never live it down. I'm no good at being good, but I never said I was. You call my bluff, I won't pick up, I let it ring. Record your voice so I can listen back again. Nah, sambil nunggu daging diproses, ini di meat market nih juga ada susu Jersey Milk. Jadi ini dari sapi khusus. Dan rasanya tuh I guess it's for the best, you know the worst in me. lebih gurih, rasanya lebih seger. Harum susunya tuh lebih enak, padahal ini susu murni ya, nggak pakai gula, nggak pakai apa. Cuman rasanya tuh udah langsung enak, nggak. Kalau yang biasa itu lebih hambar, ini tuh lebih kaya rasanya. Nah, Anda juga bisa mendapatkan 1 liter susu Jersey Greenfields ini secara gratis. Ini syarat dan ketentuannya. Saya mau ambil satu juga. Greenfields Fresh Jersey Milk. Sehat dan lezat. Meat Market nih jadi bagian dari Java Group. Itu benar-benar bukan cuma meat market, tapi ini yang di sini-sini juga ada produksinya Java juga ya. Ya. Untuk mayones. Mayones. Terus ini nih susu yang tadi nih yang Greenfields juga peternakannya juga dari Java Group. So Good Food juga. So Good Food, ya. Jadi ini benar-benar komplit. Ada cabang di mana lagi Pak meat market? Sementara kita baru ini, Om. Mungkin Di Bintaro ya? di Bintaro, sektor 9. Untuk outletnya ya? Nah, jadi kemungkinan kalau nggak ada halangan, Desember kita buka di Pondok Indah. Oh, Pondok Indah. Nah, itu ada Instagramnya kan meat market ya. Jadi teman-teman bisa follow Instagramnya nih di sini meatmarket.id, ada keterangannya di situ. Dan ini harus kita dukung karena benar-benar dagingnya kualitas bagus, kualitas wagyu, tapi semuanya dikerjakan oleh anak bangsa, bahkan dari mulai peternakannya ya. Betul, Om. Betul. Jadi bukan diimport ya dagingnya ya. Betul. Nah itu daging lokal tapi kualitas impor. Nah di sini juga ada salmon. Kalau salmonnya pasti bukan dari Indonesia, kalau yang ini dari Norwegia. Jadi ini masih fresh, seger, dan harganya kalau dibandingin sama makan sashimi di restoran, ya ini pasti lebih reasonable karena kan ini benar-benar kita cuma beli dagingnya aja, kita nggak beli suasana di restoran. Jadi buat dimakan sendiri di rumah ini fresh dan harganya lebih reasonable dibandingkan Anda makan di restoran Jepang. Tambah lagi Pak. Udah. Totalnya 517.600. Nah, bayangin kalau di restoran steak yang premium ya, 517 itu cuma satu porsi. Kalau ini bisa udah dapat 3 porsi tadi yang tenderloin, ditambah yang udah dimasak tadi itu total tuh mungkin hampir 1 kilogram dagingnya. Jadi jauh lebih reasonable dan kita bisa nikmatin di suasana hangat rumah. Ini bukan cuma 3 porsi steak loh, 3 porsi steak ditambah backup plan tadi. Backup plan-nya ada yang tomahawk, ada yang brisket. Makasih ya Pak. Oke.
Thank you. Pak Joshua, terima kasih banyak Pak Joshua. Ya, nanti kalau butuh daging lagi saya balik ke sini lagi. Itu apa? Siap, tomahawknya. Oh, tomahawknya. Ya. Oh ya udah, minta tolong bawain kalau Siap, gitu. siap. Ya, makasih Pak. Bagasinya juga rapi. Kita masukin sini. Ya, masukin situ aja Pak. Udah. Bagasinya bersih dan karet-karetnya ini juga rapet, jadi nggak usah takut terkontaminasi udara dari luar. Dari knalpot juga enggak, karena udah rata semua, udah karat, udah nggak ada semua. Jadi ini makanan safe di sini. Oke, daging udah selesai. Sekarang langsung ke apartemen. Prima, Aura, Feral udah di sana. Dan saya mau masakin daging. Semoga setelah menikmati daging ini karet nggak diomongin lagi. Kalau diomongin juga nggak apa-apa deh, tapi pasti lebih melunak lah dan bisa makin menikmati E30 ini. Oke. Dan tomahawk sticknya. Let's go. Ternyata tuh 517 tuh tadi tidak termasuk tomahawk dan brisketnya ya, tapi itu udah 300 gram tenderloin sama bumbu-bumbu sama susu tadi yang saya beli. Jadi kalau sticknya aja cuman 270 tadi. Bayangin 300 gram tenderloin wagyu tuh udah di atas 500 kalau di restoran. Haha, udah nyampe. Assalamualaikum. Aku mau masakin kalian semua steak. Bisa dong. Ini sebagai tanda permintaan maaf untuk karet. Nggak ada mikrofon, nggak kedengeran. Oke, sekarang kita siapin steak ala Fitra. Oh, masak sendiri beneran? Iya. Udah tau bumbunya emangnya? Apa? Bumbunya. Oh, dagingnya. Bisa, udah tenang. Oh, enggak. Ini nih dagingnya. Nah, ini dagingnya. Kok aku gak yakin ya? Tenderloin wagyu. Bumbunya gimana? Bumbunya beres. Orang mau masak. Papa tuh mau masak tuh. Hai. Dah. Dibantuin sama Mbak Jangan, Yuyun aja. jangan dibantuin. Boleh kan buat nyiapin alat-alatnya aja, tapi racikan semua nanti aku. Kita mau mandi. Tinggal mandi. Biarin. Jadi udah ini ya, udah rela sama karet ya. Kalau enak, oke? Pasti enak. Kalau nggak enak gimana? Kalau nggak enak pasti enak, udah. Yuk. Rima lagi mau mandi dulu. Plan B kita umpetin dulu. Jadi kalau yang itu nggak enak, tetap masih ada yang enak. Buat yang teman-teman yang chef atau jago masak, jangan dikomentarin. Namanya juga amatiran. Nah ini minyak olivnya, minyak zaitun. Oke. Nah ini
pijit seperti ini. Dan kita taruh sini dulu. Enak banget nih bumbunya. Mestinya nih habis dari sini itu dibakar pakai ini areng. Itu pasti harumnya lebih enak. Cuman karena di apartemen nggak mungkin bakar pakai areng, jadi kita pakai teflon panggangan. Dah, sekarang kita biarkan meresap dulu. Ya, 20 menitan lah, 20 menit sampai setengah jam. Karena saya cuma ngerti cara bikin steak, jadi buat sayuran sama kentangnya saya minta tolong ke Mbak Yuyun. Mbak Yuyun, tolongin dong. Few moments later. Aduh, ini ya si Rima bilang nggak aci kalau misalnya nggak saya yang masak semuanya. Ya udah, siapa yang takut? Mbak Yuyun, gimana caranya? Tekan yang ini, Pak. Oke, Iya. terus? Tekan yang itu ya. Nih, Biar nyala, biar. Enggak belum. mana nggak mau? Terus, Pak. Oke, terus udah nyala nih. Ini udah ada airnya kan? Udah. Ini biar panas, Pak. Tambah angkanya. Ini udah hak. Enggak, belum. Ya, udah. 9. Yang satu lagi Ini buat apa? Buat yang itu? goreng kentang. Dan nanti kalau ini udah mendidih tinggal dimasukin. Tinggal masukin. Itu udah panas, tinggal goreng apa masukin. Oh. Iya. Belum mendidih. Lama banget sih. Air tuh ya kalau ditinggal cepat mendidihnya. Kalau ditungguinnya nggak mendidih. Coba kita tinggal bentar, pasti udah mendidih aja. Few moments later. Oh ini udah kayak kentang udah bisa dimasukin. Wow. Nggak boleh gitu masukinnya ternyata. Masukin. Oh, karena ini sayurnya dingin jadi dingin lagi deh airnya. Nah, bisa kita tinggal istirahat dulu. Orang banyak pikir masak itu pekerjaan wanita, tapi ternyata banyak chef terkenal yang diakui kualitasnya itu cowok. Gordon Ramsay, siapa lagi ya? Ya itulah yang terkenal. Chef Juna, Chef Juna. Chef Juna ya. Coba angkat. Angkat. Ya, angkat ke situ saringannya itu. Ini semuanya langsung di Iya. tumpahin. Satu-satu jangan ditumpahin. Ya, Oh, gitu. jangan ditumpahin. Itu yang dipegang yang itu Pak saringannya. Ya udah angkat ke situ. Ini kan. Ya. Jago banget ya. Jadi di dalam masak itu salah satu kunci itu adalah timing. Timing itu harus tepat. Kalau misalnya Anda nggak tahu timing yang tepat itu berapa lama, pastiin ada orang yang ngerti timing yang pas di sebelah. Untung ada Mbak Yuyu. Ya udah. Matiin Pak. Cicip. Ah, panas. Suruh nyicip-nyicip aja. Baunya sih enak. Kan penasaran? Pak kompornya matiin. Matiin sampai ke 0. Ya. Oh. Masya Allah enaknya. Jago nih yang masak. Dah, dengan ini rebusan. Sekarang saatnya kita memanggang daging ini, dan hal pertama yang harus Anda perhatikan kalau mau memanggang daging di kompor seperti ini adalah kompornya nyalain dulu. Belum nyala soalnya. Nah, percuma Anda punya keahlian apapun,
masak kalau kompornya nggak nyala susah. Udah, kita tunggu dulu. Nah, ini tingkat panasnya kompor ini nih ada dari 0 sampai 9. Kalau kita terlalu panas, dia akan cepet mateng di luarnya, tapi dalamnya enggak. Tapi kalau kita suhunya lebih rendah sedikit, dia mungkin lebih lama matangnya, tapi matangnya tuh lebih rata. Kita pakai nomor 5 aja kali ya. Jadi saya juga nggak tahu nih kompor 5 sepanas apa. Jadi salah satu syarat jadi chef lagi tuh kenali kompornya. Harus tahu pakai nomor berapa. Saya tebak-tebak aja. 5 tuh tengah-tengah banget. 6 lah. 6 kepanasan nggak ya? Kan 0 sampai 9. 0 sampai 9. Berarti tengahnya 4. Enggak lah. Hah? 0 sampai 9. Tengahnya 4 dong. 0, 1, 2, 3. Habis itu 4. Hah? 4, 5, 6, 7, 8. Ya 4,5 lah. Oke. 5, 4, 6 ya. 5. Tapi dia ada bebannya 3 daging. Nanti kurang kuat kalau ya 5 deh. Revin yang ngasih tahu. Loh. Panas belum ya? Cara ngetes panasnya gimana? Ini di teflon gini-giniin. Nah, Apa sih? jangan kerendahan. Setengah gitu. Nah, situ. Ini belum panas. Belum ya. Kurang berarti. Harus goyang gini emang? Ya, enggak sih. Enggak juga. Itu kayak gestur aja. Steak ala Chef Fitra. Rencananya ini kematangannya itu saya rencanakan medium well. Tapi kan ya manusia cuma bisa berencana ya, Tuhan yang menentukan juga kan ya. Ya kita coba rencanakan itu, kita usahakan. Yang penting kita berusaha dulu. Oh, ada plan B. Kalau mau medium well artinya ya jangan panas-panas ya. Udah kali ya? Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Belum ternyata, nggak ada bunyi ces gitu. Lumayan nih, udah mulai berbunyi sticknya. Nah ini kalau stick tuh nggak bisa dibolak-balik kayak lagi menumis gitu. Dia tunggu sampai kira-kira sepertiganya lah udah mulai matang terus dibalik. Jadi garisnya tuh rapih, garis gosongnya tuh. Mulai mencemaskan keadaannya karena percikan minyaknya mulai keras. Saya nggak tahu ini pertanda baik atau pertanda buruk. Kayaknya sih udah mesti dibalik ya. Belum sepertiga sih coklatnya. Saya punya feeling mestinya dibalik nih. Coba diangkat dulu. Jangan, nanti rusak ininya. Kalau Apa? diangkat rusak garis-garisnya. Mau garis teflonnya. Belum. Baiklah, mari kita balik. Bagusnya. Masih kurang lama ini sebenarnya, nggak apa-apa. Nanti dibalik lagi. Bagus tuh lumayan. Kamu suka masak, Rev? Ya enggak sih. Cuma sering lihat mama. Sering ngeliat acara masak sama. Iya. Ngeliat acara masak. Dah, biarkan istirahat lagi. Istirahat lagi. Ditinggal. Kenapa pinggirnya saya belum dibalik gitu ya? Karena pinggir nih kalau buat saya itu jadi indikator udah sematang apa. Kalau pinggirnya di permukaan pinggirnya itu ditaruh di panggangan kan jadi nggak kelihatan. Pinggirnya udah coklat tuh mas. Iya ya. Terjadinya well done loh. Belum sih, belum well done karena masih ada darah-darahnya. Mana udah kelar. Customer nggak boleh ke tempat koki. Belum. Ini masih medium. Mau meyakinkan gitu sih. Kayak masih banyak darahnya gitu. Kayaknya makanya masih medium. Belum medium well. Aku masak Laura.
Oke. Sepertinya ini sudah perfecto. Oke, makanan sudah siap saji. Oke, nah sekarang sausnya. Saus barbecue dan saus mushroom. Nah ini bisa dipilih sesuai selera. Silakan. Oke. Sekarang saatnya untuk dinilai seperti apa. Pertama saya mau menilai steak saya sendiri dulu. Ini sebenarnya buat siapa sih steaknya? Kan kita lihat dulu. Targetnya adalah medium well. Hasilnya medium well. Kelewatan dikit. Enggak sih. Medium well kelewatan dikit. Sedikit overcook. sedikit overcook. Tapi yang lain yang lebih tebal mungkin enggak. Silakan. Coba saya cobain dulu daging saya ya. Kalau kata yang anak kecil di Instagram, the best. Viral nih, medium well ya. Masih agak pink-pink sedikit. Enggak, orang mau cobain enggak? Orang mau cobain enggak? Nih mau kasih kentang ya, oke? Gini, kalau potongnya. Gini, harus di belakangnya jatuh. Nah, gini. Coba. Karena penilaian jujur. Enak apa? Enggak enak juga nggak apa-apa. Asik, enak tapi. Enak. Beneran enak. Oke, sekarang Chef Mama, aku Fitra. tanya, ini daging lagi apa? Sirloin lokal. Tenderloin lokal. Ya. Tenderloin lokal ya, ini bukan daging impor. Pas banget tuh medium well-nya. Asin banget. Loh, itu tinggal bumbunya dipinggirin, tapi dalamnya dagingnya nggak asin. Asinan. Masa? Iya pasti. Kasinan. Sedarah tinggi kayak gini. Ya agak kasinan dikit. Terlalu semangat ngebumbuinnya. Tapi enak kan rasanya? Enak. Dagingnya udah enak banget. Cuman nih bumbunya kayaknya terlalu asin kali ya, marinade mungkin kelamaan kali ya. Enggak, marinade nggak kelamaan, cuman kebanyakan aja. Oh iya, emang banyak banget. Saus. Orang makan yang mana? Ini daging. Apa? Sausnya? Barbecue ada mushroom. Ini rasa dagingnya enak banget nih, empuk, bener-bener daging wagyu banget. Cuman saya ngebumbunya terlalu semangat, jadi bener-bener sedikit keasinan, nggak banyak ya, cuman sedikit keasinan. Tapi jadi berubah rasanya pas pakai saus jadi enak. Jadi enak ya? Oh iya nih sausnya manis. Enak banget. Itu saus apa yang satu lagi? Mushroom. Boleh coba nggak? Boleh. Gue yang mau cobain yang mushroom. Ini mushroomnya kayaknya enak banget ya sausnya.
Enak banget. Si saus mushroomnya sama yang saus ini apa? Ini saus apa ya aku lagi? Barbecue. Nah itu enak juga. Aduh, jadi pas banget. Walaupun tadi asin tapi berubah rasanya pas dikenain saus ini. Enak sayang. Iya, Chef Fitra. Seneng sayang dimasakin. Ini ada niat tertentu nggak? Nggak apa-apa. Ini kan maksudnya sekalian merayakan 30 karetnya seger. Kita juga perutnya seger. Dan aku sebenarnya udah siapin nih backup plan. Backup plan-nya ada ini. Ada brisket sama ada smoke brisket sama ada ini tomahawk steak. Udah dimasakin di sana. Kamu kalau Di meat market. Kalau ini nggak enak masih ada itu. aduh banget. Tapi untungnya ini enak kan? Yes, akhirnya enak. Dan itu nanti brisket sama tomahawknya itu kita mau coba nggak yang brisket sama tomahawk? Boleh ya? Panasin dulu. Sayang. Ini adalah backup plan-nya kalau stiku nggak enak. Itu kan niat banget. Oke. Gede banget. Ini bukan aku yang masak. Ini meat market yang masak. Daging wagyu juga, tomahawk, wagyu lokal. Cobain ya. Waduh, yang ini perfect banget masaknya nih. Nggak akan cobain. Farel mau coba? Udah. Penilaian jujur. Enak banget yang ini. Enak gak? Enak mana sama yang punya papa? Ini. Terima. Tadi ini lah. Pas banget ya bumbuinnya. Nah ini yang masakin langsung di meat market. Udah. Kentang lagi. Ini lokal loh. Oh lokal. Lokal, wagyu lokal. Enak banget. Tadi aku masih punya plan B satu lagi. Apa lagi? Smoke brisket. Jadi kalau yang ini kan dipanggang. Yang itu di smoke. Kayak sei sapi gitu. Ya, kayak sei gitu. Ntar aku bawain. Silakan dicoba. Susah makannya. Smoke. Empuk banget udah gitu aroma smoke-nya tuh kuat. Boleh. Enak banget. Enak banget. Farel gimana? Kayak ada asap-asapnya gitu. Iya emang ini di smoke. Kamu paling suka yang mana? Tapi ini enak. Paling suka yang mana dari 3 daging yang kamu tadi udah rasain ya? Yang kedua sama ini. Jadi bukan yang punya papa? Kamu yang suka yang mana? Sama kayak Vero. Kalau saya yang paling suka yang pertama yang saya masak sendiri ya. Gimana juga itu buah perjuangan gitu ya. Gimana? Happy semuanya? Happy. Happy ya semua ya? Udah ya? Nggak ada utang lagi yang karet-karetan itu ya? Tapi jangan beli karet lagi nanti. So far sih ada E36. E36 nanti lihat kalau karetnya nggak perlu diganti. Tapi kalau perlu diganti ya nanti kita makan steak lagi. Oke? Jadi begitu aja dulu videonya. Oke sayang. Jangan lupa Anda klik like, belum nyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Follow Instagram kami @fitra.eri, @Farel Ravelino, dan @Farel_Ravelino, @Rima Anissa, dan @Aura_Eri. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Yes, karet aman. Yes.